Gerbang Kertosusilo merupakan area metropolitan di mana kota Surabaya menjadi pusatnya. Aglomerasi Surabaya Raya merupakan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah metropolitan Jabodetabek Jur atau Jakarta Raya, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Lalu, seberapa maju Gerbang Kertosusilo? Mari kita bahas di video berikut ini. Metropolitan Gerbang Kertosusilo merupakan akronim dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Pembentukan Satuan Wilayah Pembangunan atau SWP Gerbang Kertosusilo pertama kali dikenalkan pada tahun 1996 yang tertuang pada Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 1996 tentang RT/RW Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1996 tentang RT/RW nasional. Terbaru, istilah Gerbang Kertosusilo dijelaskan lebih rinci pada Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019. Metropolitan Gerbang Kertosusilo atau untuk memudahkan kedepannya kita sebut sebagai Metropolitan Surabaya termasuk ke dalam 10 wilayah metropolitan hasil perencanaan Bappenas sebagai strategi pembangunan perkotaan di Indonesia yang akan menitikberatkan pada aglomerasi perkotaan atau wilayah metropolitan sebagai alat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, terutama untuk mengurangi beban sentral Jakarta. Kawasan metropolitan Surabaya dikembangkan sebagai kawasan prioritas di bidang industri, khususnya yang bersifat kapital intensif serta memerlukan sumber daya manusia terdidik dan terlatih, dan hubungan arus barang untuk wilayah Indonesia di bagian timur. Kawasan prioritas Gerbang Kertosusilo atau Surabaya Raya didorong dengan pengembangan kawasan pendukung, yaitu kawasan pendukung Madura dan Kepulauan, dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pengelolaan energi, dan pariwisata. Surabaya merupakan pusat kegiatan dan menjadi gerbang ekonomi untuk mengakses Indonesia di bagian timur. Surabaya merupakan pusat ekonomi, pusat politik, pusat hiburan, pusat bisnis, dan pusat industri, serta pusat kegiatan lainnya seperti pendidikan dan kebudayaan, terutama di Jawa bagian timur. Dengan perkembangan yang pesat, meliputi jumlah penduduk dan ekonomi, maka muncullah berbagai wacana untuk mengembangkan wilayah tersendiri menjadi daerah khusus Metro Surabaya setingkat provinsi terpisah dari Jawa Timur, selayaknya kota Jakarta. Namun, wacana ini masih perlu untuk dikaji secara mendalam karena ini akan berdampak pada aspek sosial ekonomi dan kemasyarakatan, serta membutuhkan dana yang sangat besar. Lebih lanjut, Pak Dekarwo sebagai Gubernur Jawa Timur pada periode 2009 hingga 2014 menganggap bahwa pemekaran wilayah tidak mempunyai alasan yang kuat dan hanya akan menambah beban rakyat untuk biaya pemerintahan saja. Secara geografis, Metropolitan Surabaya berada di selat antara Pulau Jawa dan Pulau Madura yang terkoneksi oleh jembatan Suramadu. Terdiri dari 3 pulau, yaitu Jawa, Madura, dan Bawean yang merupakan bagian dari administrasi Kabupaten Gresik. Metropolitan Surabaya mencangkup beberapa wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bangkalan. Luas metropolitan Surabaya sebesar 6.374,67 km persegi. Secara fisik, area urban atau perkotaan berada di kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. 3 daerah ini merupakan zona inti, sedangkan Lamongan, Mojokerto, dan Bangkalan masuk ke zona penyangga atau pendukung. Jumlah penduduk Metro Surabaya berdasarkan data BPS pada tahun 2024 sebesar 10.303.241 jiwa, yang menjadikannya metropolitan dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, bersaing dengan Bandung Raya dengan jumlah penduduk sekitar 10.041.720 penduduk. Metropolitan Surabaya memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.616 jiwa per kilometer persegi, dan berdasarkan peta persebaran penduduk dunia,
pusat kepadatan penduduk berada di kota Surabaya dan menyebar ke daerah sekitarnya. Surabaya merupakan pusat kepadatan penduduk yang menyentuh angka kepadatan lebih dari 8.700 jiwa per kilometer persegi. Daerah dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Lamongan sekitar 791 jiwa per kilometer persegi. Ekonomi metropolitan Surabaya dapat digambarkan dalam nilai PDRB-nya. Jawa Timur memiliki PDRB sebesar Rp3.168,29 triliun. Berdasarkan data BPS pada tahun 2024, PDRB atas dasar harga berlaku metropolitan Surabaya sebesar Rp1.460,54 triliun atau sekitar 92,05 billion berdasarkan kurs pada tahun 2024. Artinya, Metro Surabaya memiliki kekuatan ekonomi hampir setengah dari Provinsi Jawa Timur atau sekitar 46,1%. Jika kita bandingkan lebih lanjut, Metro Surabaya memiliki kekuatan ekonomi sebesar 12,25% dari PDRB Region Jawa sebesar Rp11.919,11 triliun. Sebagai metropolitan terbesar kedua di Indonesia, ekonomi Surabaya masih jauh tertinggal dari Jabodetabek yang merupakan metropolitan terbesar di Indonesia dengan ekonomi sebesar 41,20% dari PDRB Region Jawa. Ini menunjukkan adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Jawa dan Indonesia secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan sebuah negara, Metro Surabaya akan menempati urutan 70 dunia, menggeser Kosta Rika sebesar 85,5 billion dan berada di bawah Uzbekistan sebesar 101,59 billion. PDRB per kapita Metro Surabaya sebesar 141,76 juta atau sekitar 8.934,53 pada kurs tahun 2024. Dibandingkan dengan data PDRB per kapita sebuah negara yang bersumber dari IMF pada tahun 2024, maka akan berada di peringkat 87, menggeser Georgia sebesar 8.883 dan berada di bawah Gabon sebesar 9.257 $. Ekonomi yang besar dari Metro Surabaya tentunya didukung oleh kemampuan daerah yang mumpuni. Hal ini terkait fasilitas fisik perkotaan. Misalnya, di sektor transportasi, Metro Surabaya didukung dengan banyak hal, seperti jaringan jalan raya yang masif, ruas jalan tol, dan kereta api mendorong transportasi di darat. Di udara didukung oleh Bandar Udara Juanda di Surabaya dan Harun Thohir di Pulau Bawean Gresik. Di laut, Pelabuhan Tanjung Perak menjadi pintu masuk perdagangan internasional, terutama untuk mengakses Indonesia di bagian timur. Transportasi umum di Metropolitan Surabaya juga sudah cukup memadai, seperti adanya bus rapid transit, serta jaringan kereta lokal. Meskipun demikian, belum ada KRL seperti di Jabodetabek. Seharusnya, pembangunan fasilitas seperti transportasi umum masih bisa ditingkatkan lagi. Daerah yang tergabung pada Metro Surabaya memiliki indeks pembangunan manusia yang tergolong cukup tinggi. Surabaya merupakan daerah dengan indeks pembangunan manusia tertinggi sebesar 84,69 poin. Sedangkan daerah dengan indeks pembangunan terendah berada di Kabupaten Bangkalan sebesar 67,33 poin. Berdasarkan data Kemenkes, pada tahun 2023 terdapat 162 rumah sakit dan berdasarkan data Ristek Dikti, setidaknya terdapat 173 perguruan tinggi. Jadi, bagaimana menurut kalian? Sebagai metropolitan terbesar kedua, apakah Metro Surabaya bisa dikatakan sebagai kota yang sudah maju? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.